Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang sumber sejarah. Sumber sejarah. Jadi sumber sejarah itu apa? Sumber sejarah merupakan segala sesuatu yang memberikan informasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tentang suatu peristiwa tertentu yang terjadi di masa lalu. Itu adalah sumber sejarah. Jadi dalam hal ini sumber sejarah sangat penting dalam penulisan sejarah itu sendiri. Para sejarawan tentunya untuk mampu merekonstruksi atau membangun sebuah cerita sejarah, sebuah peristiwa sejarah, itu pasti memerlukan sumber sejarah. Jadi sumber sejarah ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam sejarah itu sendiri. Jadi tanpa ada sumber sejarah tidak ada yang namanya sejarah, karena dalam hal ini sumber sejarah ini nanti direkonstruksi, dibangun kembali sebuah gambaran peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu oleh sejarawan. Nah, namun di sini sumber sejarah juga tidak akan berbuat banyak apabila sumber sejarah ini tidak diinterpretasikan oleh seorang sejarawan. Jadi keduanya itu sangat berkaitan baik sumber sejarah ataupun sejarawannya itu sendiri. Jadi keduanya itu saling memberikan manfaat lah sehingga nanti akan menghasilkan sebuah peristiwa cerita atau kisah sejarah. Nah, dalam hal ini sumber sejarah itu dibedakan menjadi atau dikategorikan menjadi dua ada sumber sejarah berdasarkan sifatnya, ada sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Nanti akan kita pelajari sumber sejarah berdasarkan sifatnya apa saja, sumber sejarah berdasarkan bentuknya apa saja. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya itu adalah sumber primer dan juga sumber sekunder. Jadi pada umumnya itu terbagi menjadi dua, ada sumber primer, ada juga sumber sekunder. Meskipun ada juga beberapa sejarawan lain yang mengkategorikan sumber sejarah berdasarkan sifatnya itu ada sampai tersier, kuarter dan berikutnya itu pengklasifikasian atau kategori-kategori sumber sejarah. Nah, dalam hal ini apa yang dimaksud dengan sumber primer? Sumber primer merupakan sumber yang memberikan informasi tentang peristiwa sejarah yang sejaman. Maksudnya adalah misalkan ada sebuah informasi tentang kecelakaan, misalnya kecelakaan di daerah Cianjur dekat perbatasan dengan Sukabumi misalkan. Nah, ada sebuah kecelakaan dan orang yang menjadi saksi yang melihat peristiwa kecelakaan tersebut itu disebutnya sebagai sumber primer. Sumber primer orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sementara misal orang tersebut si A tadi menceritakan ke keluarganya yang ada di Jakarta misalkan, bro, barusan ada kecelakaan nih di daerah Cianjur, sebuah truk misalkan terguling, bla. Nah, si orang yang disampaikan informasi tersebut nanti yaitu yang orang Jakarta tersebut, saudaranya itu sebutnya sumber sekunder. Nah, untuk lebih memahami mungkin di sini Bapak akan memberikan salah satu contoh sumber primer dan juga sumber sekunder itu seperti apa. Nah, di sini Bapak sudah memegang salah satu contoh. Ini merupakan koran
koran terbitan atau ini korannya Panji Rakyat ya, Panji Rakyat nama korannya. Kalau misalkan sekarang ya mungkin semacam Pikiran Rakyat ya. Nah ini dulu namanya Panji Rakyat. Nah ini terbitan Selasa 21 September 1948. Nah dalam koran ini itu dibahas tentang suatu peristiwa ya, tentang pemberontakan PKI. Di sini ada sebuah informasi, PKI mulai merebut kekuasaan, Madiun telah direbut, Jogja Solo menjadi idamannya katanya. Ini nah dalam koran ini memuat sebuah informasi sejarah yang sejaman tahun 1948 ya. Tentang apa? Tentang suatu peristiwa pemberontakan PKI Madiun ya, 1948. Nah ini merupakan sumber primer. Kenapa disebut sumber primer? Karena ini merupakan informasi sejaman ya, tahun 1948 ya. Ini dapat dikatakan sebagai sumber primer. Nah pertanyaannya, lalu yang sumber sekunder seperti apa? Nah di sini ada buku Sejarah Indonesia ya, kelas 12. Di sini ada informasi juga ya, pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia Madiun. Di sini dijelaskan bla ya tentang pemberontakan PKI. Nah, tetapi kita lihat di sini ya, ini tahun berapa terbitannya, dicetaknya? Itu ternyata tahun 2018 ya. Jadi ini merupakan terbitan 2018. Nah, informasi yang ada di sini ya tentang pemberontakan PKI Madiun yang terdapat dalam buku ini, pastinya ini berdasarkan sumber sebelumnya ya. Entah itu sumber misalkan primer dari sini ya, mengutipnya dari koran ini kemudian dimasukkan ke dalam buku ini ya, ataupun dari sumber yang lain, itu bebas ya. Yang jelas ini bukan sumber primer tapi sumber sekunder. Kenapa? Karena ditulisnya tidak sejaman ya, 2018. Itu ya maksudnya ya. Jadi sumber sejarah berdasarkan sifatnya ada sumber primer, ada juga sumber sekunder. Ini ya. Itu teks ya atau buku. Kemudian sumber primer yang lain mungkin kalau misalnya kalian pernah ya datang ke museum-museum ya, itu ada benda-benda peninggalan kerajaan-kerajaan zaman dahulu ya, kerajaan-kerajaan Islam lah ataupun kerajaan Hindu-Buddha ya. Kalau misalkan kerajaan Hindu-Buddha itu biasanya berupa prasasti ya. Kalau misalkan Islam itu mungkin semacam tulisan-tulisan ya, tulisan-tulisan dalam bahasa Arab ya. Dan itu juga merupakan salah satu sumber primer ya, jadi sumber yang sejaman tuh ya. Apalagi ya contoh sumber primer ataupun sekunder ya, mungkin itu cukup dulu lah. Jadi Kak sudah mewakili ya, tadi ada teksnya, ada lisannya, ada juga sumber bendanya ya. Dan itulah sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Untuk materi ini Bapak cukupkan sekian ya, selebihnya kalian bisa baca lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.